Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Untuk kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi Panca Yama Brata. Nah, sebelum ke materi, mari kita bersama-sama melihat pengertian Panca Yama Brata. Nah, Panca Yama Brata itu terdiri dari beberapa bagiannya pengertiannya, yaitu yang pertama Panca berarti 5, Yama berarti pengendalian, Brata berarti keinginan. Nah, jadi anak-anak bisa simpulkan bahwa Panca Yama Brata artinya adalah 5 macam pengendalian diri secara lahiriah dari perbuatan yang melanggar susila. Nah, selanjutnya selain pengertian tersebut terdapat juga bagian-bagian dari Panca Yama Brata. Yang pertama yaitu Ahimsa, Brahmacari, Satya, Awyawaharika, dan Asteya. Nah, mungkin anak-anak sudah pernah belajar Panca Yama Brata di dalam pembelajaran seperti di SD misalnya. Nah, itu bisa diingat-ingat kembali bagian-bagiannya. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari masing-masing Panca Yama Brata. Yang pertama itu Ahimsa. Nah, Ahimsa itu pengertiannya yang pertama. Ahimsa terdiri dari atas A yang artinya tidak, dan himsa yang artinya menyakiti atau membunuh. Jadi, ahimsa artinya suatu perbuatan yang tidak menyakiti, kasih sayang, dan atau tidak membunuh makhluk lain. Nah, ahimsa ini juga memiliki contoh-contoh perilaku yang bisa anak-anak lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu merawat binatang pemeliharaan, menyayang keluarga, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan tidak membunuh binatang selain untuk kepentingan niatnya, dan menghormati sesama. Nah, itu juga termasuk perilaku ahimsa. Nah, ada dan masih banyak lagi contoh-contoh perilaku ahimsa yang mungkin anak-anak bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu Brahmacari. Nah, Brahmacari terdiri atas 2 kata, yaitu Brahma dan Cari, atau Carya. Brahma artinya ilmu pengetahuan, sedangkan Cari atau Carya itu gerak atau tingkah laku. Jadi, Brahmacari adalah tingkah laku manusia yang menuntut ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak juga termasuk ke dalam Brahmacari. Kemudian contoh-contoh perilaku yang ada dalam kehidupan sehari-hari seperti rajin belajar, tidak malas masuk sekolah, rajin bertanya kepada guru akan hal-hal yang belum dimengerti, itu juga ada dalam kegiatan anak-anak di sekolah. Kemudian melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi juga termasuk Brahmacari, dan banyak lagi contoh-contoh perilaku yang termasuk Brahmacari. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Satya. Nah, Satya artinya setia. Nah, anak-anak apakah sudah setia? Nah, Satya artinya kesetiaan dan kejujuran. Satya juga diartikan sebagai gerak pikiran yang harus diambil menuju kebenaran. Nah, seperti anak-anak setia terhadap janji, setia terhadap perkataan. Misalnya anak-anak berjanji untuk membuat PR hari ini. Anak-anak harus bisa menjalankan janji tersebut. Contoh, selalu berkata jujur, berpendirian teguh, tidak melakukan perbuatan menyakiti orang lain, menyayangi teman, selalu menepati janji. Nah, itu arti dari Satya. Kemudian lanjut lagi. Nah, Awyawaharika artinya tidak terikat pada ikatan keduniawian. Ajaran Awyawaharika menjadikan orang rendah hati, sederhana, jujur, menyayangi sesama, berbudi luhur, tidak mengharapkan pujian, dan suka menolong tanpa pamrih. Jadi dalam kehidupan sehari-hari sering kita melihat orang lain memerlukan pertolongan kita. Kita juga harus memberikan pertolongan kepada mereka dengan atau atas dasar tidak pamrih. Jadi kita tidak mengharapkan imbalan dari perbuatan yang sudah kita lakukan. Contoh perilaku Awyawaharika, anak-anak bisa lihat langsung misalnya tidak menghina orang lain, menghormati agama dan kepercayaan orang lain, termasuk juga Awyawaharika. Kemudian nah itu bagian-bagian dari Panca Yama Brata yang mungkin bisa anak-anak laksanakan atau gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak sekali perilaku-perilaku yang harus kita lakukan dengan tanpa pamrih untuk mendapatkan sesuatu yang baik di kemudian hari.
Nah, selanjutnya untuk astenya atau asteye itu artinya tidak mencuri atau tidak mengambil hak milik orang lain ataupun memikirkan untuk memiliki barang orang lain. Nah, di sini banyak sekali perilaku astenya yang anak-anak mungkin sering dengar ya. Yang pertama, tidak mencuri harta milik orang lain, menjaga harta benda yang dimiliki, selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa kita harus sering bersyukur tentang apapun yang kita miliki, ya, agar kita tidak memiliki rasa iri terhadap orang lain dan ingin memiliki benda yang mungkin dimiliki oleh orang lain. Nah, itu mohon anak-anak untuk memahami arti dan perilaku-perilaku yang harus dilakukan menurut astenya. Nah, sampai di sini dulu penjelasan tentang Pance Yama Brata, dan semoga bermanfaat bagi anak-anak, dan kita bertemu lagi di pembahasan yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.